Halo Remen, kali ini kita coba bahas tentang pengelolaan limbah laboratorium lingkungan. Dalam pedoman KAN K01.10 butir 8.1 pengelolaan limbah laboratorium lingkungan. Pengelolaan limbah laboratorium lingkungan harus memenuhi persyaratan sesuai lampiran 2 butir F Permen LHK nomor 23 tahun 2020. Penyimpanan limbah laboratorium dilakukan di tempat penyimpanan sementara yang memenuhi Permen LHK nomor P12 Men LHK Sekjen PLB 35/2020 tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Permen LHK nomor 23 Men LHK Setjenkum 1/10/2020 lampiran 2. Butir F persyaratan pengelolaan limbah lab lingkungan. Ada 7 poin yang harus kita pertimbangkan. 1. Laboratorium harus memiliki kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi untuk pengelolaan limbahnya. 2. Laboratorium menerapkan program minimisasi limbah mulai dari penerimaan contoh uji, preparasi, dan pengujian. 3. Pengelolaan limbah dilakukan oleh pihak laboratorium dan atau pihak lain yang sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Penyimpanan limbah sesuai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. 5. Laboratorium lingkungan harus mempunyai izin penyimpanan limbah sementara yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. 6. Data pemantauan harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. 7. Memiliki neraca limbah dan manifest limbah. ISO IEC 17025/2017 butir 7.4.1. Laboratorium harus memiliki prosedur untuk pengangkutan, penerimaan, penanganan, perlindungan, penyimpanan, retensi, dan pembuangan atau pengembalian barang uji atau kalibrasi. Termasuk semua persyaratan yang diperlukan untuk melindungi integritas dari barang uji atau kalibrasi dan untuk melindungi kepentingan laboratorium dan pelanggan. Tindakan pencegahan harus diambil untuk menghindari penurunan mutu, kontaminasi, kehilangan, atau kerusakan pada barang selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan, atau masa tunggu, dan persiapan untuk menguji atau kalibrasi. Petunjuk penanganan yang disertakan dengan barang harus diikuti. Artinya apa di sini? Butir 7.4.1 dalam ISO IEC 17025, penghasil limbah wajib memiliki prosedur pengelolaan limbah lab yang dihasilkannya. Karena itu di dalam Permen LHK nomor P23 Men LHK Setjenkum 1/10/2020 mencakup SOP pengambilan contoh uji, SOP pengelolaan limbah laboratorium, SOP keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium. Ketiga SOP ini harus disampaikan ke Komite Akreditasi Nasional saat dia mengajukan lab lingkungan. Dalam minimisasi limbah laboratorium ada beberapa pertanyaan yang harus kita pertimbangkan. Apakah laboratorium benar-benar memerlukan bahan kimia ini? Jangan beli bahan kimia yang tidak Anda butuhkan. Apakah laboratorium butuh sebanyak ini? Cek persediaan bahan kimia dan sesuaikan kebutuhan Anda sehingga tidak menyimpan bahan kimia kadaluarsa. Apakah laboratorium memiliki fasilitas penyimpanan bahan kimia? Simpan bahan kimia pada fasilitas yang baik dan benar. Apakah laboratorium mengetahui sifat bahan kimia yang dipakai? Perhatikan karakteristik dan bahaya serta penanganannya. Apakah laboratorium mampu mengelola limbah? Kelola secara internal
dan atau kelola secara eksternal. Karena itu, gunakan bahan kimia yang ramah lingkungan. Pembuatan reagen sesuai kebutuhan dan beri label yang benar. Memiliki perencanaan pengambilan contoh uji sehingga contoh uji yang diambil tidak kurang atau berlebihan. Hindari reanalisis untuk menyebabkan bertambahnya limbah laboratorium. Dalam konsep ini, less is better. Saat bahan kimia datang ke laboratorium, ini ada konsep incoming and outgoing. Saat menerima bahan kimia, lakukan pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas sesuai spesifikasi teknis pemesanan. Material Safety Data Sheet atau MSDS harus tersedia dan disosialisasikan kepada petugas gudang bahan kimia. Lakukan pelatihan pengelolaan bahan kimia termasuk penanganan tumpahan. Pengecekan secara periodik di ruang penyimpanan terhadap kerusakan atau tumpahan bahan kimia. Pengambilan bahan kimia dari ruang penyimpanan dengan sistem FIFO, first in, first out. Saat kita menyimpan bahan kimia, tanggal berapa? Tanggal yang lama itulah yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Pada saat kita melakukan pengujian sampel, maka kita gunakan bahan kimia. Apakah itu menggunakan glassware ataupun kuvet. Botol atau kuvet ini harus dicuci dan airnya masuk ke dalam IPAL laboratorium. Cucian alat gelas ini masuk ke sink, sink masuk ke IPAL. IPAL ini harus dipantau setiap bulan. Nah, kalau sisa contoh uji yang melebihi baku mutu lingkungan, ini kemana? Ketika ini sisa contoh uji melebihi baku mutu lingkungan, harus dimasukkan ke dalam jerigen. Sisa reaksi, ini juga masuk dalam jerigen. Bahan kimia kedaluarsa masuk dalam jerigen. Saat kita melakukan pencucian, 2-3 kali pencucian, sisa deret rangkaian kerja ini juga masuk jerigen. Jerigen tempat penyimpanan sementara limbah B3 ini kita lihat berapa jerigen yang kita butuhkan. Pada limbah yang iritasi, berbahaya bagi lingkungan, mudah terbakar, beracun, karsinogenik, mudah meledak, oksidator, atau korosif. Limbah yang kita simpan ini kemudian kita rekam manifestnya dan mass balance-nya kirim ke pengelola limbah. Saat laboratorium memiliki bahan-bahan kimia dalam botol kecil dan kadaluarsa, maka kita masukkan dalam lab pack. Lab pack adalah drum diisi dengan banyak wadah kecil yang dikemas dalam bahan penjerat yang tidak dapat terurai. Sebelum dilakukan pengangkutan kolasi pengolahan limbah, maka kita isi drum tersebut dengan bahan-bahan kecil yang sudah kadaluarsa. Lab pack ini berisi asam, basa, toksik, organik, oksidator, reduktor, atau pestisida. Lab pack tidak untuk bahan infeksius, radioaktif, limbah gas bertekanan, atau kaleng aerosol. Reaktif, mudah terbakar, eksplosif, beracun, korosif. Material mengandung 10 mg per liter atau ppm merkaptan, 5% berat fosfor, 2% berat garam amonium. Demikian pembahasan kita kali ini tentang pengelolaan limbah laboratorium.